Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Basyari sebagai perwakilan dari kelompok 6 mata kuliah Sistem Cerdas Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil metode penelitian KNN, Random Forest, dan Decision Tree dari sebuah dataset bernama Ujian Masuk Perguruan Tinggi Indonesia UTBK 2019. Video ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang dibawakan, serta membahas hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam implementasinya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan diskusi yang konstruktif. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari sebuah situs web bernama Kaggle dengan judul Indonesia College Entrance Examination UTBK 2019. Data sekunder tersebut berisi berbagai daftar nilai ujian masuk perguruan tinggi negeri pada tahun 2019, di mana data sekunder tersebut memiliki jumlah baris sebanyak 60.000 lebih jumlah baris dan 15 kolom. Pertama-tama kita akan melakukan KNN Linear Regression terlebih dahulu, di mana tahap pertama kita perlu mengimport dataset yang telah kita pilih dan akan memunculkan kolom yang disediakan oleh dataset tersebut. Setelah mengimport data tersebut, cek beberapa baris pertama dan terakhir dataset. 1. Memverifikasi struktur dan isi data seperti apakah dataset sudah terbaca dengan benar dan apakah format kolom sesuai harapan. Kedua, mengecek kemungkinan error pada data awal atau akhir. Kadang file CSV atau Excel punya header ganda, baris kosong, atau catatan tambahan di akhir file. Misalnya, baris pertama bukan data, tapi catatan, dan baris terakhir berisi total atau nilai agregat. Ketiga, melihat data secara sekilas untuk eksplorasi awal, memahami jenis fitur angka, teks, tanggal, melihat distribusi awal nilai, misalnya apakah skor 0 hingga 800 atau desimal, menentukan apakah data perlu dibersihkan, null, outlier, dan lain-lain. Yang terakhir, mengetahui urutan data berguna jika data tersortir berdasarkan waktu, skor, atau ID, bisa membantu identifikasi apakah ada pola aneh, misal lonjakan nilai mendadak di awal atau akhir. Selanjutnya ada tahap pre-processing dataset, membersihkan dataset dari kolom yang tidak relevan, menghapus kolom seperti unnamed zero, ID first major, ID first university, ID second major, ID second university, dan ID user. 1. Meningkatkan akurasi model. Kolom yang tidak ada hubungannya dengan target prediksi bisa menambah noise. Hal ini bisa membingungkan model dan menurunkan kinerjanya. 2. Mengurangi kompleksitas. Semakin sedikit fitur, model lebih sederhana dan cepat dilatih. Mengurangi risiko overfitting. Model terlalu menghafal data. Yang ketiga, mempercepat proses komputasi. Dataset lebih ringan membuat waktu training dan evaluasi jadi lebih cepat. Keempat, mempermudah interpretasi kalau dataset hanya berisi kolom yang penting. Hasil model jadi lebih mudah dipahami dan dijelaskan. Kelima, menghindari data leakage. Kadang ada kolom yang secara tidak langsung sudah membocorkan jawaban. Misalnya kolom status kelulusan saat kamu ingin memprediksi kelulusan. Kolom total nilai saat kamu ingin memprediksi dari nilai per subjek. Contoh kolom tidak relevan: ID, nama siswa, timestamp, keterangan teks yang tidak mempengaruhi target, duplikat kolom, atau fitur turunan yang sudah tercakup oleh fitur lain. Tahapan selanjutnya adalah melakukan encoding kolom dengan tipe data objek menjadi numerik. Kolom kelulusan yang awalnya memiliki tipe data objek menjadi tipe data numerik. Nilai true menjadi angka 1, nilai false menjadi angka 0.
Lalu ada pengecekan dataset, seperti pengecekan rata-rata tiap kolom. Di sini kita dapatkan rata-rata dari setiap kolomnya, yakni main score ekonomi 547,77 dan lainnya. Selanjutnya, tahap pelatihan model algoritma KNN regression. 1. Memisahkan fitur atau seluruh kolom skor parameter X dan label atau kolom nilai kelulusan Y. Memisahkan data menjadi data latih dan data uji list item dibagi menjadi 80% data latih model dan 20% data uji model. 3. Membuat model KNN dengan K sama dengan 5, jumlah tetangga yang diperhitungkan, N neighbors sama dengan 5, maka model akan melihat 5 tetangga terdekat dari data baru. Keempat, melatih model pada data latih. Kelima, membuat prediksi pada data uji. Tahapan selanjutnya ada evaluasi model KNN regression. 1. Akurasi model KNN regression. 2. Dengan uji beberapa nilai K. 3. Uji nilai K terbaik. 4. Melihat parameter RMSE, MAE, R-squared. Tahapan selanjutnya, visualisasi prediksi versus aktual model linear regresi algoritma KNN. Uji beberapa nilai K dan memvisualisasikan parameter terkait. Tujuan menguji beberapa nilai K. 1. Menghindari overfitting dan underfitting. K terlalu kecil, misalnya 1. Membuat model sangat sensitif terhadap noise, membuatnya overfitting. K terlalu besar, misalnya mendekati jumlah data, membuatnya prediksi jadi terlalu umum mengakibatkan underfitting. 2. Mencari keseimbangan antara bias dan varian. Uji beberapa nilai K membantu mencari titik tengah antara prediksi yang terlalu spesifik dan terlalu umum. 3. Meningkatkan akurasi model. Dengan mencoba berbagai K, kamu bisa lihat pada nilai mana model memberi skor akurasi, precision, recall, atau F1 tertinggi. Keempat, model lebih stabil dan general. Nilai K optimal menghasilkan model yang performanya baik di data latih dan data uji. Model generalisasi lebih baik. Selanjutnya ada tahapan visualisasi prediksi versus aktual model linear regresi algoritma KNN. Melihat kesesuaian fit model, jika prediksi bagus, titik-titik akan mendekati garis lurus 45 derajat, Y sama dengan X. Semakin jauh titik dari garis, maka semakin besar error. Mendeteksi pola kesalahan bias. Misalnya model selalu underpredict, prediksi terlalu kecil, model terlalu overpredict untuk nilai tinggi. 3. Mengevaluasi generalisasi model. Kita bisa tahu apakah model hanya bagus di area tertentu atau secara umum menyebar baik. 4. Membandingkan performa antar model. 4. Membandingkan performa antar model bisa digunakan untuk membandingkan KNN dengan model lain, misalnya decision tree, linear regression, dan lain-lain. Selanjutnya, visualisasi hubungan antar fitur atau kolom. 1. Mendeteksi korelasi antar variabel numerik. Melihat apakah ada fitur yang sangat berkorelasi, positif atau negatif, menghindari multikolinearitas. Fitur terlalu mirip bisa merusak model linear. 2. Menemukan fitur yang paling relevan terhadap target. Dengan memvisualisasi hubungan fitur terhadap target, kita bisa menilai mana yang paling informatif.
3. Membantu dalam fitur selection. Fitur yang tidak punya hubungan jelas bisa dihapus. Fitur yang redundant bisa dikombinasikan. 4. Mendeteksi pola non-linear. Kadang hubungan tidak linear. Bisa dicek lewat scatter plot atau heatmap. 5. Identifikasi outlier atau anomali. Visualisasi bisa menyorot nilai ekstrim yang perlu ditangani. Evaluasi model menampilkan beberapa metrik penilaian model seperti nilai R-squared, RMSE, MAE dengan algoritma KNN regression. Di mana di sini kita mendapatkan nilai root mean square error 94,53, mean absolute error dengan nilai 74,71, nilai K terbaiknya ada di angka 20, MAE dengan nilai 74,72, RMSE dengan nilai 94,54, lalu akurasi modelnya dengan nilai 0,1473. Selanjutnya ada visualisasi R-squared. Selanjutnya, kita akan menggunakan metode decision tree regressor. Yang pertama kali kita lakukan adalah untuk mengimport dataset. Lalu, cek beberapa baris pertama dan terakhir dataset. Selanjutnya, lakukan tahap pre-processing. Membersihkan dataset dari kolom yang tidak relevan. Membersihkan dataset bertujuan untuk 1. Meningkatkan akurasi model, 2. Mengurangi kompleksitas, 3. Mempercepat proses komputasi, 4. Mempermudah interpretasi, 5. Menghindari data leakage. Lalu, Anda dapat melihat struktur tabel dengan menggunakan perintah df.columns. Di sini, sistem akan menampilkan struktur tabel yang tersedia saja. Selanjutnya, melakukan encoding kolom dengan tipe data objek menjadi numerik. Kolom kelulusan yang awalnya memiliki tipe data objek menjadi tipe data numerik, nilai true menjadi angka 1, nilai false menjadi angka 0. Selanjutnya, tahap pelatihan model regresi dengan algoritma decision tree. Menggunakan algoritma decision tree untuk membuat model regression. 1. Memisahkan fitur atau seluruh kolom skor parameter X dan label atau kolom nilai kelulusan Y. 2. Memisahkan data menjadi data latih dan data uji list item dibagi menjadi 80% data latih model dan 20% data uji model. 3. Membuat model decision tree. 4. Melatih model pada data latih. 5. Membuat prediksi pada data uji. Selanjutnya, evaluasi model regresi dengan algoritma decision tree. Evaluasi ulang R-square. Menghasilkan R-square baru tes dengan nilai 0,1594 dan R-square train atau latih dengan nilai 0,1680. Lalu R-square test dengan nilai 0,1594. Selanjutnya, evaluasi korelasi kolom target dan kolom lainnya.
Selanjutnya ada visualisasi decision tree. Visualisasi decision tree dengan batas kedalaman pohon sebesar 3 derajat. Selanjutnya, visualisasi prediksi model dibandingkan dengan nilai aslinya. Bertujuan untuk melihat kesesuaian fit model. Jika prediksi bagus, titik-titik akan mendekati garis lurus 45 derajat, Y sama dengan X. Semakin jauh titik dari garis, maka semakin besar error. 2. Mendeteksi pola kesalahan bias. Misalnya model selalu underpredict, prediksi terlalu kecil, model terlalu overpredict untuk nilai tinggi. 3. Mengevaluasi generalisasi model. Kita bisa tahu apakah model hanya bagus di area tertentu atau secara umum menyebar baik. 4. Membandingkan performa antar model. Bisa digunakan untuk membandingkan KNN dengan model lain. Misalnya decision tree, linear regression, dan lain-lain. Selanjutnya ada visualisasi hubungan antar fitur atau kolom. Bertujuan untuk mendeteksi korelasi antar variabel numerik, menemukan fitur yang paling relevan terhadap target, membantu dalam fitur selection, mendeteksi pola non-linear, dan mengidentifikasi outlier atau anomali. Dan terakhir ada visualisasi R-square, di mana RMSE memiliki nilai 87,93%, MAE memiliki nilai 69,35%, dan R-square skor akurasi 0,1594. Terakhir, kita akan menggunakan metode random forest regressor. Pertama-tama kita perlu mengimport dataset. Lalu kita melakukan pengecekan apakah dataset bersih atau tidak. Lalu kita melakukan pengecekan daftar kolom di dataset. Selanjutnya melakukan tahap pre-processing. Membersihkan dataset dari kolom yang tidak relevan. Selanjutnya kita perlu melihat struktur tabel yang telah dibersihkan terlebih dahulu, guna menghindari terjadinya error atau kesalahan lainnya. Selanjutnya ada tahap pelatihan model, memasukkan dataset ke dalam model regresi random forest. 1. Memisahkan fitur atau seluruh kolom skor parameter X dan label atau kolom nilai kelulusan Y. 2. Memisahkan data menjadi data latih dan uji list item dibagi menjadi 80% data latih model dan 20% data uji model. 3. Membuat model random forest. 4. Melatih model pada data latih. 5. Membuat prediksi pada data uji. Selanjutnya adalah tahap evaluasi model random forest regressor. Bertujuan untuk melihat kesesuaian fit model jika prediksi bagus. Titik-titik akan mendekati garis lurus 45 derajat, Y sama dengan X. Semakin jauh dari titik dari garis, maka semakin besar error. 2. Mendeteksi pola kesalahan bias. 3. Mengevaluasi generalisasi model. 4. Membandingkan performa antar model.
Selanjutnya ada tahap visualisasi fitur importance, bertujuan untuk memahami fitur paling berpengaruh, membantu mengidentifikasi fitur mana yang paling penting dalam membuat keputusan model. Sangat berguna saat dataset memiliki banyak fitur yang berarti kamu bisa fokus hanya pada yang penting. Selanjutnya, meningkatkan interpretabilitas model kamu, bisa menjelaskan ke non-teknis, misalnya dosen atau kolega, mengapa model memutuskan sesuatu, misalnya model menganggap nilai skor KUA paling berpengaruh dalam menentukan kelulusan. Lalu, membantu fitur selection fitur yang tidak penting bisa dihapus, sehingga membuat model lebih sederhana dan efisien. Selanjutnya, mendeteksi overfitting jika satu fitur memiliki nilai penting yang sangat tinggi dan yang lain hampir nol. Mungkin model terlalu tergantung pada fitur tersebut. Terakhir, membandingkan hasil antar model, misalnya random forest versus decision tree, sehingga kamu bisa bandingkan fitur mana yang dianggap penting oleh masing-masing model. Selanjutnya, tahap visualisasi residual plot. 1. Mengevaluasi asumsi regresi untuk regresi linear. Residual plot membantu mengecek apakah error terdistribusi secara acak atau memiliki pola tertentu. 2. Mendeteksi pola nonlinear jika residual membentuk kurva, misal U atau gelombang, artinya hubungan antar variabel tidak benar-benar linear. Model linear kurang tepat. 3. Mendeteksi heteroskedastisitas. Jika sebaran residual makin lebar atau mengerucut di ujung, maka variasi error tidak konstan. Ini pelanggaran asumsi penting pada model regresi. 4. Mencari outlier titik yang jauh dari garis nol adalah kandidat outlier. Bisa ditelusuri lebih lanjut. Selanjutnya ada tahap visualisasi distribusi nilai prediksi, bertujuan untuk 1. Melihat bentuk distribusi hasil prediksi. Apakah prediksi tersebar secara normal? Apakah miring ke kanan atau kiri? Membantu evaluasi apakah model menghasilkan prediksi yang terlalu sempit atau terlalu lebar. 2. Membandingkan dengan distribusi data aktual dengan membandingkan distribusi prediksi dan aktual. Kamu bisa tahu apakah model meniru pola data dengan baik atau justru bias. 3. Mendeteksi bias prediksi. Misalnya, model selalu memprediksi nilai tengah dan menghindari nilai ekstrim. Ketahuan dari distribusi yang terlalu sempit atau puncaknya terlalu tajam. 4. Evaluasi generalisasi jika distribusi prediksi sangat berbeda dari distribusi aktual. Bisa jadi model tidak mampu generalisasi dengan baik ke data nyata. Selanjutnya ada tahapan visualisasi hubungan antar fitur atau kolom. Bertujuan untuk 1. Mendeteksi korelasi antar variabel numerik, 2. Menemukan fitur yang paling relevan terhadap target, 3. Membantu dalam fitur selection, 4. Mendeteksi pola non-linear, 5. Identifikasi outlier atau anomali. Terakhir ada tahapan visualisasi R-square, di mana nilai akurasi model random forest-nya didapatkan pada nilai 16,27%. Dan terakhir, tahapan evaluasi parameter penilaian. Didapatkan nilai RMSE sebesar 87,76, MI dengan skor 69,34, lalu R-square skor akurasi 0,1627. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait materi yang dibawakan.
Saya berharap informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat serta menambah wawasan kita bersama. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.